Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 12 sampai 13. Saya memberi judul Renungan pagi hari ini, Integritas. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 43 ayat 12 sampai 13. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan pergilah kembali kepada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, di mana pada saat itu setelah saudara-saudara Yusuf pulang ke Kanaan, mereka kemudian menceritakan pengalaman mereka kepada Yakub, ayah mereka. Dan mereka meminta supaya Benjamin dibawa kembali ke Mesir untuk mengkonfirmasi atau untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan kepada penguasa Mesir yang pada saat itu adalah Yusuf, bahwa apa yang mereka nyatakan itu benar. Nah, saudara, tapi rupanya Yakub tidak mengizinkan mereka untuk kembali. Nah, setelah itu masa kelaparan itu begitu hebat, sehingga akhirnya Yakub tidak punya pilihan lain selain harus membeli bahan makanan di Mesir. Maka Yakub kemudian meminta anak-anaknya untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan sebelum mereka membeli bahan makanan ke Mesir, Yakub meminta supaya mereka juga membawa berbagai macam hadiah atau pemberian kepada Yusuf. Selain itu, mereka juga diminta untuk membawa uang 2 kali lipat. Mengapa 2 kali lipat? Karena pada pengalaman yang sebelumnya, pada saat mereka pulang, mereka mendapatkan uang mereka yang mereka sudah bayarkan itu dikembalikan ke dalam karung-karung tempat mereka menyimpan makanan. Sehingga Yakub berkata bahwa kamu harus membawa uang 2 kali lipat. Yang satu untuk mengembalikan uang mereka yang mungkin terjadi kehilafan di situ, dan yang satu lagi untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan bagi keluarga mereka di Kanaan. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa integritas merupakan suatu hal yang sangat penting. Di dalam masa-masa kelaparan seperti yang dialami oleh Yakub dan anak-anaknya, maka bisa saja mereka bersifat egois, bisa saja mereka bersifat tamak dengan suplai makanan yang terbatas. Mungkin bisa saja mereka tidak mengembalikan uang yang tadinya itu ada dalam kantong-kantong makanan mereka. Tapi rupanya Yakub ingin mengembalikan itu, karena dia merasa bahwa ya tidak ada gunanya juga untuk berlaku curang. Bahkan juga dia akan memutuskan hubungan mereka, dia dengan penguasa Mesir pada saat itu, dan berakhir dengan mereka tidak bisa lagi membelanjakan makanan di sana. Nah, Yakub mengembalikan uang tersebut dan dia tidak mau mengambil untung dari milik orang lain. Maksudnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Seringkali kita ada dalam situasi-situasi yang sangat sulit, yang membuat kita seolah-olah ingin membenarkan tindakan-tindakan kita, khususnya kecurangan-kecurangan kita. Mungkin pada saat kita melihat ada berkat orang lain yang tanpa sengaja mampir di tempat kita mungkin akan berkata, oh puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Tapi Yakub tidak demikian. Ya, dia tidak mau mengambil keuntungan dari milik orang lain, dan dia juga menutup celah sehingga penguasa Mesir pada saat itu tidak mencari kesalahan anak-anaknya, dan justru dengan tidak mengembalikan uang, justru mereka akan kemudian kena hukuman. Bisa jadi seluruh anaknya tidak bisa dikembalikan karena dituduh mencuri. Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita pun dituntut untuk hidup dalam integritas. Integritas itu berarti kita selaras antara apa yang kita yakini sebagai kebenaran dan juga tindakan kita. Kita harus bersikap jujur. Mungkin ada orang lain lalai, atau kelalaian mereka menghasilkan keuntungan bagi kita. Tapi seperti Yakub, yang dilakukannya adalah dia mengembalikan apa yang bukan menjadi milik dia, dan dia hanya mengambil apa yang menjadi milik dia. Kejujuran juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan kita. Orang yang tidak jujur biasanya kualitas pekerjaannya berbeda.
ada pengawas dan tidak ada pengawas, maka kualitas pekerjaannya ada perbedaannya di situ. Nah, ketika orang jujur, maka biasanya tidak peduli siapa yang mengawasi dia tetap akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik, meskipun tidak ada yang mengawasi dia. Dan itulah orang jujur. Firman Allah mengajarkan kita untuk hidup dalam integritas, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengembalikan apa yang bukan milik kita, dan kita menjamin bahwa kualitas pekerjaan kita itu konsisten. Kita memberikan pekerjaan yang terbaik, kualitas pekerjaan terbaik secara konsisten. Ada atau tidak ada orang mengawasi kita tetap memberikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang melakukan berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dengan penuh integritas? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta anugerah Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan kita dengan penuh integritas. Saudara, marilah kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menyertai kami dalam istirahat malam. Sampai pagi hari ini kami boleh bangun, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk renungan pagi hari ini yang telah mengajarkan kami untuk melakukan tanggung jawab kami dengan penuh integritas. Di dalam apapun yang kami lakukan, apapun situasi apapun yang kami alami, kami tidak bersikap curang terhadap orang lain, tidak mengambil hak yang bukan menjadi milik kami, tidak mengurangi kualitas tanggung jawab pekerjaan kami, tapi kami mengerjakan secara konsisten karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menugaskan kami. Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan memberikan kualitas terbaik yang bisa kami berikan di dalam pekerjaan itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.